Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya ingin berbagi resep dari salah satu kudapan khas kota asal saya, yaitu pisang ijo. Pisang ijo khas Makassar ini berbeda dengan pisang ijo yang ada di Jakarta. Bedanya adalah di kulit ijonya ini. Menurut saya, kulit ijo yang enak itu adalah yang wangi pandannya terasa banget, juga legit dan gak seret karena adanya santan, serta tidak keras tapi juga tidak lunak, sehingga saat dimakan tidak terasa lengket ke langit-langit mulut. Untuk pembuatan kulitnya ini, saya ada share 2 resep, yaitu resep yang pertama adalah resep yang alami, jadi pakai santan dari perasan kelapa parut dan juga pakai air endapan daun pandan. Sedangkan resep yang kedua adalah resep yang lebih simple, khusus untuk yang sibuk kerja tapi pengen makan pisang ijo, sedangkan di tempat tinggalnya nggak ada yang jual pisang ijo. Nah, resep yang kedua ini lebih cocok untuk Anda. Untuk resep yang pertama ada pemakaian santan kental. Santan kental ini saya ambil dengan cara menyiram air yang agak panas sebanyak 500 ml ke 1 butir kelapa parut. Kemudian saya peras, ambil santannya, dan saya diamkan beberapa saat, baru kemudian saya ambil bagian atasnya saja yang berminyak. Nah, itulah yang saya maksud dengan santan kental. Sisa bagian bawah itu adalah santan biasa yang saya sebutkan di resep. Untuk warna pisang ijo yang cantik menurut saya adalah jangan menggunakan pewarna, tetapi gunakan endapan pandan, yaitu diamkan beberapa saat air perasan daun pandan, baru kemudian gunakan yang bagian bawahnya. Nah, yuk langsung ke resep dan cara buatnya. Pertama-tama, kukus pisang raja selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai kulit pisangnya merekah terbuka. Setelah itu, angkat, kupas dari kulit dan sisihkan. Lalu siapkan teflon, masukkan air endapan pandan, dan tambahkan dengan santan kental. Kemudian masukkan pula santan biasa. Aduk-aduk, lalu berturut-turut masukkan gula, garam, tepung sagu, dan terakhir tepung beras. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi satu, tidak bergerindil. Setelah itu siap untuk dimasak. Nyalakan kompor, masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Aduk sampai kental dan menyatu, lalu matikan api, tetapi tetap aduk untuk beberapa saat. Baru kemudian pindahkan ke wadah. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur adonan tampak seperti di video. Kemudian dalam kondisi yang panas, langsung masukkan lagi tepung sagu dan aduk sampai tercampur rata menjadi satu. Setelah tercampur rata, simpan adonan sampai agak dingin baru dibentuk. Sebaiknya gunakan sarung tangan plastik supaya adonan tidak lengket ke tangan. Ambil satu bagian adonan, letakkan di atas plastik, lalu pipihkan. Beri pisang di atas adonan, lalu bungkus, rapatkan dan bentuk. Untuk satu resep adonan kulit, bisa didapatkan 6-7 buah pisang ijo tergantung dari besar kecil pisangnya. Oh ya teman-teman, sebagaimana di awal saya katakan, ada resep kedua yang lebih simpel. Nah, teman-teman bisa lihat di deskripsi bahan-bahannya. Di mana untuk pengganti santan asli dari kelapa, teman-teman bisa gantikan dengan santan instan yang kemasan. Hanya karena santan kemasan kurang berminyak dibanding santan asli dari kelapa, maka ada penambahan margarin. Sedangkan untuk air endapan pandan, teman-teman bisa gantikan dengan pasta pandan.
Saya biasanya menggunakan Tofico Pandan Pasta atau kalau essence, teman-teman bisa coba essence merek Diva. Untuk cara buat resep yang kedua persis sama dengan resep yang pertama ya. Untuk cara buat resep yang kedua itu persis sama dengan cara buat yang pertama. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, setelah semua pisang terbungkus dengan adonan kulit, letakkan di panci kukus yang sebelumnya sudah dialasi dengan daun pisang dan diolesi dengan minyak. Kukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah matang, angkat, lalu sisihkan. Biarkan dalam keadaan terbuka sampai dingin, baru bisa diangkat dari daun pisangnya. Setelah dingin, jika tidak langsung disantap, bungkus dengan plastik dan bisa simpan di kulkas selama 1-2 hari. Sekarang beralih ke pembuatan saus santannya. Masukkan santan kental dan santan biasa ke dalam teflon, lalu tambahkan dengan garam, gula, dan tepung beras. Aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai matang dan kental. Sisihkan, kemudian lanjut ke pembuatan sirup gulanya. Campurkan air dengan gula dalam panci, lalu tambahkan dengan esens pisang ambon dan beri pewarna merah. Masak sampai mendidih dan gulanya larut. Lalu angkat dan didinginkan. Nah, teman-teman yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, pisang hijau ini sangat cocok dijadikan santapan saat berbuka puasa. Jadi dicoba ya resepnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.